Agar tidak terjebak pada ritual ibadah yang sifatnya rutinitas saja atau dogma-dogma ibadah yang tidak dikunyah secara penafsirannya, atau ibadahnya masih ikut-ikutan hanya menggugurkan kewajiban. Agar cara ibadah kita berkelas, maka ritual ibadah harus ditransformasikan, disambungkan, dikoneksikan, dinaikkan levelnya dalam wujud akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dulu kita belajar baru menghafal, setelah menghafal lanjutkan pemahamannya, setelah kedalaman pemahamannya, maka harus diwujudkan dalam akhlak kehidupan sehari-hari. Kata wajib itu bukan harus, tapi perlu, butuh, bahkan cinta kepada Allah. Beda seseorang yang melakukan karena kewajiban dengan orang yang melakukan karena perlu, butuh, bahkan cinta kepada Allah. Artinya, saya perlu banget ngelakuin penghambaan ini karena Allah. Saya butuh banget, maka saya beribadah kepada Allah. Saya ibadah itu karena memang saya cinta kepada Allah. Sudah sepatutnya seorang hamba beribadah kepada Allah. Jadi kata kuncinya, yang butuh Allah itu adalah saya. Sayalah yang butuh kepada Allah. Jadi jangan jadi hamba yang seperti butuh nggak butuh kepada Allah. Sisi lain, Quran surat 17 ayat 36 memberikan petunjuk kepada kita, jangan ikuti yang kamu tidak ketahui. Artinya kita tuh harus ngerti kenapa kita perlu saum di bulan suci Ramadan. Maka tambang kembali ilmu pengetahuannya sehingga kita punya kesadaran lebih. Jadi Ramadan itu jangan ditalar, tapi diselami maknanya, diselami sahumnya, sehingga Ramadan itu sendiri menjadi madrasah dalam kehidupan bahkan di luar bulan suci Ramadan. Statement kata kutiba di dalam Quran surat Al-Baqarah, kita dengan kesadaran yang tinggi artinya saya ini butuh Allah, saya ini perlu Allah, saya ini cinta kepada Allah. Maka saya cinta kepada Allah, perlu dan butuh Allah, maka saya berpuasa di bulan suci Ramadan. Butuh, perlu, cinta kepada Allah itu harus muncul daripada kesadaran bahwa ritual ibadah mau di bulan Ramadan atau di bulan suci Ramadan, jika itu sudah mulai dari kesadaran, itu akan dijalani dengan enjoy, relax, bahkan gak punya beban. Orang yang enjoy, relax, dan gak punya beban ini keadaannya sudah tidak lagi merasa dipaksa, sebab perlu dan butuh bahkan cinta kepada Allah. Oh, mungkin ini kenapa alasan Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak orang yang sahum, banyak orang yang puasa di bulan suci Ramadan itu gak dapat apa-apa, cuma dapat capek dan lelah saja. Karena apa? Karena puasanya tidak dengan kesadaran. Ikut-ikutan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi ternyata zong, jauh dari pertolongan Allah. Karena kita tidak sadar dengan puasa tersebut dan kita tidak menjaga kesakralan Ramadan. Ketika puasanya asal-asalan, sembarangan, gak pakai ilmu, ya pantas kita hanya dapat capek dan lelah saja. Hanya menggugurkan kewajiban. Jadi ibadah ngerasa capek, aral, jengkel, mengkel, murugul, kuku lutus, buang-buang energi, bahkan puasanya ngerasa hampa. Pasti itu puasanya asal, tanpa ilmu. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan karena kewajiban, karena desakan, karena tuntutan, akhirnya ngerasa energinya terkuras. Boleh jadi dia ikutan puasa tapi tidak dalam keadaan happy-happy amat, seperti beban. Atau ikutan puasa tapi curi-curi kesempatan buat godin, kehipnotis masuk warung-warung, kos-kosan, atau tempat-tempat yang safety dan prepare untuk godin. Maka dari itu tingkatkan kelas puasa kita di tingkatan kesadaran yang paling tertinggi. Tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau tidak hanya sebatas nanti buka makannya apa atau mau bukber di mana. Satu orang merawat kesakralan Ramadan akan menjadi cahaya bagi sekitarnya untuk menjadi tauladan Ramadan dari hari ke hari sampai di luar di bulan suci Ramadan. Maka untuk masuk wilayah kesadaran butuh tambahan pengetahuan sehingga pemahamannya tentang ibadah kita pelan-pelan kekupas esensinya, substansinya, sehingga bertambah kualitas kesadarannya. Maka di dalam Islam itu perlu ada hukum pengulangan, perlu hukum kebiasaan, step by step. Perlu ada tauladan di rumah, perlu ada tauladan yang support di masyarakat, bahkan di sekolah pun terintegritas, sehingga anak tumbuh
aman berkembang dengan cara dikawal secara tauladan dan pelan-pelan disapih secara kemandirian kesadaran. Jadi nanti akan beda tuh kelasnya. Kita tidak lagi di kelas sukses lancar puasa 1 bulan, tapi 1 bulan maksimalkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan, bahkan pasca Ramadan punya perubahan kualitas akhlak dan akhlak yang berkualitas. Jadi perharinya di bulan Ramadan tuh meningkat makomnya, meningkat makom Ramadannya, meningkat kesadarannya, meningkat disiplin ilmu mengenai tentang kedalaman Ramadan itu sendiri. Jika secara masif orang Islam paham dan sadar tentang sakralnya bulan suci Ramadan, ketika secara perorangan sudah tidak dianggap berat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka jika kesadaran ini terjadi di skala mayoritas, maka keberkahan akan ada di lingkungan tersebut. Maka ketika ada seseorang yang berbicara, kok kayaknya ibadah teh berat banget, jawabannya enggak juga bagi mereka yang sudah terlatih dengan kesadarannya. Karena kita mencintai Allah, maka kita berpuasa.